lagi bersama dengan saya Z. Kali ini Z akan bacakan mengenai bakat indera keenam ya. Z ada 5 pilihan di sini ya. Sebelum saya masuk ke pilihan kartunya, Z akan menjelaskan dulu mengenai 5 bakat indera keenammu. Kenapa ada 5 pilihan? Karena ada 5 jenis indera keenam juga yang akan Z jelaskan di sini. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama lah indigo. Pasti udah sering dengar kan indigo kan. Nah kalau indigo itu pasti konotasinya adalah mereka yang bisa melihat mereka yang tak terlihat gitu ya. Tapi tidak cuma itu. Indigo ini suka mencari tahu. Terus habis itu sistem kekebalan tubuhnya itu sehat banget. Kayak biasanya golongan darah O. Orang pokoknya dia beda lah dengan orang-orang pada umumnya gitu ya. Lebih kebal gitu. Emosional, suka memberontak ya. Terus dia ADHD. Tidak semua, tapi beberapa memang termasuk yang ADHD ya. ADHD itu apa? Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau ada yang disebut dengan hiperaktif ya. Autisme juga termasuk dalam ADHD. Nah, jadi mereka-mereka yang malah dalam tanda kutip disebut cacat mental, tetapi malah ada kemungkinan mereka itu ke indigo gitu. Terus kemudian dia bisa juga merangkul semua orang dalam keberagaman. Jadi cenderungnya misalnya si A beragama apa, si B beragama apa, si C beragama apa, dia bisa merangkul menjadi satu. Dia bisa suka alam dan binatang ya. Jadi dia cenderung tipenya, kalau agama dia cenderungnya universal, dan warna auranya itu indigo atau biru tua ya. Oke. Tapi sih nggak akan baca warna aura di sini. Terus kemudian di sini ada starseed atau old soul. Nah, starseed ini disebut sebagai jiwa yang sudah lama sekali, jiwa yang sudah tua sekali, dan dia datang lagi ke dunia ini, terlahir lagi ke dunia ini. Jadi dikatakan starseed itu berasal dari bintang lain, dari rasi atau galaksi lain ya, rasi bintang atau galaksi lain gitu. Terus kemudian dia adalah orang yang memiliki karakter yang baik hati dan suka banget membantu, bijaksana, terus suka hal-hal berbau spiritual, metafisika. Ya, jiwanya itu sebenarnya dikatakan dia sudah mengembara dari planet lain sejak ribuan tahun yang lalu. Terus kemudian datang ke dunia ini untuk bertugas menjadi light worker. Ada beberapa pembaca tarot yang memang adalah starseed juga ya. Tidak hanya pembaca tarot, kebanyakan mereka-mereka yang masuk ke dunia spiritual gitu ya. Kalau Z nyebutnya kayak semacam alien gitu. Terus kemudian pada saat kelahiran biasanya dia mungkin terlahir dari mereka yang masih perawan ya, ibunda yang masih perawan. Terus kemudian juga ada semacam ya seperti misalnya sudah lama sekali menanti kelahiran, tiba-tiba menanti kehamilan, tiba-tiba entah suatu saat terjadi sebuah keajaiban, hamil. Nah, starseed itu biasanya datang dari situ gitu ya. Dan dia cenderung gak punya banyak teman dan menghargai kebebasan. Starseed itu bisa semacam itu. Jadi lahir dari sebuah keajaiban gitu ya. Terus kemudian orang-orang kristal ya, yang ketiga, crystal people atau orang-orang kristal. Crystal people tuh warna auranya sama, bisa dengan indigo, warnanya indigo, tapi bisa berwarna emas, bisa berwarna magenta. Matanya tajam. Terus habis itu matanya bisa juga lebar gitu ya, besar gitu, dan penampilannya tuh androgini. Androgini itu kalau cewek biasanya bisa jadi nyentrik ya, cewek bergaya kayak cowok gitu ya. Terus cowok bergaya kayak cewek gitu ya, penampilan seperti cewek. Jadi penampilannya bisa jadi seperti mixed gender begitu. Terus dia bisa jadi seorang aktivis, bisa jadi dia mendedikasikan hidupnya untuk lingkungan, orangnya super cerdas ya, intelektual dan memiliki kreativitas yang tinggi. Orang-orang kristal itu pada saat
dia masih muda kecil banget itu kayak sudah pintar banget mengetahui pengetahuan dan kebijaksanaan yang tinggi. Kalau pernah nonton video YouTube, entah kenapa dia dari kecil kayak udah tahu bagaimana caranya dia merawat binatang, menghargai alam, tidak mau sembarang memetik tumbuhan, tidak mau menyakiti binatang. Itu orang-orang kristal, ya. Terus kemudian kreatif, menciptakan terobosan baru. Contohnya saja dia bisa menemukan macam-macam penemuan-penemuan baru, ya. Terus kemudian gaya hidupnya bisa jadi gaya hidup sehat. Jadi bisa jadi cenderung dia mau vegetarian, vegan, dan lain-lain. Orang-orang kristal disebut juga kristal juga ya. Karena kalau kristal itu kan memang gunanya untuk healing kan ya. Jadi orang-orang kristal itu biasanya mampu menyembuhkan, memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Oke. Empath yang keempat maksudnya. Yang keempat adalah tipe empath. Empath itu dia hangat, ya, baik, intuisinya luar biasa, bijaksana, suka jadi pendengar, ya, terus sama seperti si crystal people ya. Dia juga suka dengan alam ya. Starseed juga suka dengan kalau nggak Starseed ya Indigo ya. Indigo lebih suka alam dan binatang ya. Empath itu emang dia suka alam binatang juga gitu ya. Terus dia mudah menyerap energi negatif orang lain. Sehingga kalau misalnya empath itu sebenarnya tipenya Z. Jadi Z itu kalau misalnya lagi duduk di mana di sebelahnya ada orang yang lagi berantem, itu Z bisa kayak geleng-geleng kepala gitu. Kenapa? Karena Z bisa langsung nyerap energi negatif dari orang yang ada di sebelahnya gitu. Oke, termasuk kalau Z tahu ada seseorang yang sakit, itu Z bisa merasakan rasa sakitnya di mana gitu. Empath ya. Terus kemudian dia mampu juga mendeteksi kebohongan. Tipe empath itu mungkin banyak dari kalangan artis-artis juga yang empath ya. Jadi dia lebih sensitif, tapi gunanya bisa juga untuk dalam pekerjaannya, sehingga dia tahu apa yang mesti dia lakukan ke depannya, lebih cerdas, lebih mampu dalam mengolah karirnya dia gitu. Nah, tapi tipe empath memang seringkali sulit mengelola energi di sekitarnya, sehingga kalau di sekitarnya ini banyak orang-orang yang stres, marah-marah atau gimana, dia bisa ikutan juga gitu. Nah, tipe-tipe seperti Z ini yang empath itu akan meditasi atau penenangan atau healing ya, untuk bisa menetralisir energi-energi yang sudah kami serap gitu. Jika tidak, cenderungnya akan ya tenggelam di dalamnya ya. Dan kebanyakan empath itu sensitif gitu. Tapi memang nggak semua orang yang sensitif itu dia cenderungnya empath gitu. Nah, orang yang biasanya empath ya, cenderungnya dia akan suka sendiri kalau sudah energinya itu udah keserap. Dia biasanya cenderung akan sendiri dan bisa membantu diri sendiri untuk menetralisir energi gitu. Tapi biasanya kalau memang diri sendiri lagi udah nggak kuat banget, mungkin baru minta tolong orang gitu ya. Tapi tipe empath bisa kok, dia bisa healing sendiri gitu. Tapi memang ada yang bakal terjerumus ke dalam gitu ya. Itu tapi ya empath karena memang dia punya indera keenam, dia mampu untuk mungkin dari malaikat pelindungnya membantu untuk bisa healing gitu. Terus kemudian light workers. Nah, light workers sendiri yang istilahnya ya kita para light workers begitu ya. Light workers itu kan pekerja cahaya. Ini yang kelima tipenya ya. Light workers itu dia tahu tujuan hidupnya. Dan dia terlahir di dunia ini ya, beliau terlahir di dunia ini untuk apa? Jadi sejak dia muda mungkin dia sudah tahu, aku ingin jadi seorang penyembuh ya, aku ingin jadi seorang dokter, tapi mungkin dengan indera keenam, paranormal.
terus ahli spiritual, maksudnya pekerja spiritual, bisa jadi penulis, bisa jadi healer, bisa jadi tabib ya, tabib obat-obatan tradisional, obat-obatan modern juga bisa. Nah, sebenarnya tugas light worker ini dia bisa membantu orang lain untuk membersihkan karma mereka. Oke, untuk membantu mengikis karma mereka, karma buruk mereka gitu. Ya. Orang yang disebut light worker ini cenderung kreatif, intuitif ya, dan cerdas banget. Nah, tapi dia nggak suka sama sesuatu yang terstruktur. Jadi kebanyakan light worker itu kalau disuruh kerja di kantoran itu suka nggak bisa ngikutin aturan, membangkang gitu ya. Sehingga tipe-tipe light worker emang lebih cocok bisnis sendiri ya. Dan tipe-tipe light worker itu dia biasanya mengalami trauma atau mengalami suatu kejadian yang sudah berat sekali dalam kehidupan dia, terus kemudian datang lagi di satu titik di mana dia pada akhirnya masuk ke kebangunan spiritual. Ya, setelah dia masuk dalam kebangunan spiritual, dia sadar apa tujuan hidupnya dia. Jadi bisa jadi dari kecil belum tentu tahu. Jadi bisa jadi dia ngalami satu kejadian sampai titik tertentu tersadarkan bahwa tujuan hidupku adalah menjadi seorang light worker. Gitu. Bahwa tujuan hidupku, mungkin kalau nggak kenal istilah light worker, bahwa tujuan hidupku adalah untuk di spiritual, membantu orang. Gitu. Nah, dia tipenya ini bisa jadi suka menyendiri, tapi kalau lagi sendiri pun nggak ngerasa bosan, nggak ngerasa kesepian. Terus tipe light worker ini dia mampu memanifestasikan hal kecil. Z itu kalau misalnya boleh cerita ya, titik di mana Z mengalami spiritual awakening sampai benar-benar rasanya, oh aku tahu apa ini tujuan hidupku. Karena dulu masih kepengen banget, sudahlah aku ingin akhiri hidupku saja, aku merasa aku nggak worth it, nggak berharga gitu ya. Itu usia 30, saya rasa usia 30 ya, usia yang cukup mapan banget ya kan. Tapi di sebenarnya usia 20-an sih udah dikasih tahu sama guru spiritual sih, kamu itu dibantu oleh malaikat ya, maksudnya dibantu lah ya. Guru saya nggak nyebut itu, kamu itu dibantu, dan guru spiritual saya sudah bantu saya healing dan segala macam. Itu saya masih kayak oh iya gitu. Saya malah jadi kayak semacam percaya dengan guru spiritual saya, tapi tidak berproses gitu loh. Prosesnya memang sampai di satu titik saya di usia 30 oh ini toh jalan hidupku gitu ya. Bukan soal baca tarotnya, tapi adalah soal manifestasi jadi cepet banget gitu ya. Oke, mau apa tiba-tiba kayak kewujud aja gitu. Nah, tugasnya light worker adalah untuk membawa cinta dalam kehidupan di dunia ini gitu. Oke, jadi kita ada 5, ada indigo, kemudian ada starseed atau jiwa yang sudah tua ya. Kemudian yang ketiga ada crystal people atau orang-orang kristal, empath dan light worker. Indigo, starseed, orang kristal, empath dan light worker. 5 tipe ini apakah Anda salah satunya? Ya, bakat indera keenammu ada di mana? Oke. Di sini ada 5 pilihan, silakan dipilih. Yang pertama di sini ada obsidian yang warnanya hitam batunya. Pilihan yang kedua ada tigerite ya, warnanya coklat. Yang ketiga ada rose quartz, warnanya cenderung pink ya, rose quartz ya. Kemudian yang keempat ada strawberry quartz. Strawberry quartz itu warnanya cenderung krem begitu ya, krem. Kemudian yang kelima ada Amazon stone. Oke, silakan dipilih, ada 5, mau pilih hitam, mau pilih coklat, mau pilih pink, mau pilih krem, atau mau pilih hijau. Mau pilih obsidian, mau pilih tigerite, mau pilih rose quartz ya, tigerite, rose quartz, terus mau pilih strawberry quartz, atau mau pilih Amazon stone.
untuk batunya. Zi kasih waktu untuk memilih. Oke, sudah memilih. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Munak Information. Jangan lupa subscribe ya, like, share, dan komen video ini jika rasanya resonate. Dan Zi akan masuk ke readingan yang pertama ya, ke file yang pertama. Oke. Sebentar sih, atur dulu biar gak bingung ya. File yang pertama, di sini ada precision, numerology. Tepat ya, kalau menebak sesuatu ya, atau memperkirakan sesuatu tepat, sesuai. Kemudian banyak sinkronisasi dengan alam semesta. Sering ketemu angka kembar 111, 222, 333 dan seterusnya. Ya, lihat di sini banyak angka kembarnya ya, tuh 999, 1018 dan segala macam 444 begitu ya. Jadi di sini tipenya adalah mampu sinkronisasi dengan alam semesta. Terus tipenya beruntung sekali. Jadi kayak pengen sesuatu bisa kewujud, itu tipe manifestor ya. Bisa, kalau tipe manifestor itu bisa dilihat dari numerologi juga ya. Kemudian ini kalau dilihat dari Wheel of Fortune memang terbacanya tipe beruntung. Jadi tipe yang mau apa gak lama bisa kewujud, dan juga di kondisi tertentu tak kenapa ada aja jalannya gitu. Oke, itu tipe ini, tipe yang punya indera keenam ini. Terus chance, entah kenapa di saat-saat sudah down ya, saat-saat sudah paling mendesak sekalipun, bantuan tuh ada aja, nggak pernah lost, nggak pernah hilang. Nah, ini apakah ini ya? Karena kalau dilihat dengan tipe yang seperti ini, dengan sekali lagi mungkin ada yang kalau nonton video ini nanti Zi nggak akan buat timestamp. Kenapa? Karena Zi akan langsung terus aja. Jadi tipemu ini mungkin bisa lebih dari satu. Jadi ditonton aja terus gitu ya. Karena bisa jadi mix mungkin ya. Karena kalau Zi lihat ini kan label yang dibuat oleh manusia. Bagaimana Anda melabeli diri Anda? Tapi mungkin jika Anda mengetahui apa tipe indera keenammu, itu juga bisa membantu Anda dalam mengembangkan diri, lebih menganalisa dan mengenali diri sendiri, gitu ya. Oke, di sini lost chance. Di sini saya lihat tipenya ini kayak, pokoknya ada sesuatu yang ada kondisi di mana nggak ada kondisi. Seringkali Anda itu kayak selalu mendapat kesempatan kedua gitu. Lagi dan lagi. Jadi kayak ya bukan tidak pernah ya, sering terselamatkan begitu. Nah, ini ada spontaneity. Ini kalau dilihat udah masuk tipe yang coba nanti kita lihat ya. Karena kalau light worker, pokoknya ini kalau keberuntungannya udah luar biasa banget, sinkronisasi dengan alam semestanya bagus banget, maka sudah masuk ke dalam light worker. Tapi ini di sini ada spontaneity ya. Spontaneity ini kalau dilihat Anda ini tipenya bisa kepikiran sesuatu tak gitu, suatu ide ya, suatu ide. Karena kan memang tipe light workers itu sangat cerdas ya. Tanpa berpikir panjang ya, tiba-tiba kayak bisa mendapat satu ide aja. Mungkin ini adalah masukan dari malaikat pelindungmu atau spirit guide-mu. Kemudian langsung kayak melakukan sesuatu tuh udah tahu aja gitu. Contohnya kalau lagi belajar, mungkin tadi malam belajar cuma baca sekilas aja, tiba-tiba waktu ujian besok itu udah ingat aja gitu.
Kemarin mungkin baca sekilas aja, kemudian waktu meeting besok udah inget aja. Jadi semacam punya kecerdasan tertentu, dan meskipun kalau dalam suatu keadaan sulit seperti itu ya, dalam mencari solusi, diskusi atau apa, tiba-tiba kayak keluar satu ide, aha gitu, spontaneity. Dan yang terakhir di sini ada knowledge. Orang yang pintar luar biasa ya. Jadi Anda ini adalah tipe yang kalaupun Anda nggak suka belajar secara akademis ya, tapi Anda itu membaca sesuatu atau mengetahui sesuatu dari beberapa sumber ya, itu Anda bisa merangkum jadi satu, dan Anda haus akan pengetahuan. Jadi meskipun Anda bukan tipe yang suka baca buku pun haus akan pengetahuan. Jadi bisa jadi dari banyak sumber lah ya, kalau saya bilang ya, belajar dan belajar terus, sehingga menyebabkan Anda makin lama makin pintar aja gitu. Pintar itu nggak akademis tuh ya, nggak harus ranking 1 gitu. Tapi bisa jadi kalau bisa jadi kayak ya, bisa jadi ranking 1 aja gitu ya. Pokoknya saya tipe yang pintar, tipe yang manifestor juga ya. Manifestor itu dalam artian apa yang diinginkan, sinkronisasi dengan alam semesta sangat kuat sekali, beruntung sekali. Terus kemudian rasanya selalu ada, banyak sekali ada muncul kesempatan kedua. Jadi kalau waduh ini masih kayak nggak dapet gitu ya, tapi kayak ada lain kalinya gitu, karena dirimu tuh selalu dekat dengan disebut dengan divine timing. Jadi waktunya tuh nanti ada gitu, karena dirimu positif aja, yakin bisa. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti waktunya alam semesta nanti yang akan kasih tahu gitu ya. Tipemu seperti itu. Terus di sini ada banishment. Sudah melewati fase hidup yang berat sekali ya. Rasanya udah nangis, kesel, mungkin sudah masuk ke fase ingin bunuh diri, atau mungkin sudah masuk ke fase yang nangis tersesak-sesak, rasanya sudah tidak mampu lagi untuk jalani kehidupan ini, dan banyak macam hal ya. Sudah mungkin rasanya mungkin putus dari pacar atau cerai atau apa ya, sudah mengalami satu fase di mana orang lain sudah menganggap kamu kayak kamu tuh apa gitu, atau mungkin kamu sendiri yang ngerasa kayak sudah tidak mau jalan hidup lagi. Itu sudah banishment. Tapi nanti akan masuk ke satu titik ya, tidak nanti atau mungkin sekarang sudah masuk Anda, di mana Anda sudah kayak itu sudah masa lalu, sudahlah gitu, udah nggak perlu diingat-ingat lagi. Memori tetap memori lah ya. Di sini ada intensification, intensif ya, artinya Anda terus mendengar suara-suara seperti kayak dalam hatimu ya. Kalau emang Anda lebih sensitif, mungkin bisa komunikasi dengan dimensi lain, tapi lebih kecenderung yang positif loh. Kamu tuh harus maju, kamu harus tapi sebenarnya bukan lebih ke situ ya. Jadi kayak dalam beberapa hal tuh entah kenapa Anda tuh seperti dituntun. Kamu kalau misalnya mau ngeputus ini, kerjain ini aja, gini aja caranya, gitu aja caranya gitu. Kayak kedengar suara-suara, dan itu cukup intens sehingga Anda ngerasa seperti kayak kok bisa gitu ya. Dan karena situasi itulah Anda merasa seperti apa mungkin aku ini sudah gila atau apa gitu ya. Tapi dengan mendengar suara-suara itu Anda terselamatkan gitu. Dengan mendengar suara-suara itu solusi yang baik ya. Itu adalah suara dari malaikat pelindungmu yang memberimu saran ya. Semakin dekat dengan malaikat pelindungmu, semakin dirimu sensitif bisa mendengar mereka. Feminine, lady or goddess. Oke. Ada kemungkinan malaikat pelindungmu ini adalah sosok wanita yang feminim, atau dirimu ini adalah wanita. Nah, kalau dirimu di sini yang hadir adalah atau yang mendengarkan PAL 1 ini adalah pria, cenderungnya mungkin malaikat pelindungmu adalah sosok wanita. Kenapa? Karena sisi feminim ini membangun sekali sensitivitas dalam dirimu ya, sehingga
Tapi ini bukan dari dalam dirimu. Kalau dirimu laki-laki, itu yang Z rasakan. Sehingga membuatmu sangat sangat mampu untuk sensitif dengan alam semesta, terus dan sensitif dengan orang-orang di sekitarmu. Nah, ini bisa jadi seperti kalau light worker itu dia bisa sama seperti empath ya. Jadi light worker ini bisa mix dengan empath kalau menurut Zila ya. Komen di bawah ini kalau kalian rasanya tidak setuju ya. Karena kalau empath itu dia cenderung kayak lie detector gitu loh. Dia bisa mendeteksi kebohongan. Karena di sini dia super sensitif ya. Di sini. Jadi di sini adalah yang antara light worker sama cenderung empath. Karena cenderungnya kayak tahu di sekitarmu tuh orang-orangnya baik apa enggak. Maksud dan tujuan mereka apa. Seperti tahu aja begitu. Tuh, dan dirimu adalah sosok healer atau penyembuh. Gitu ya. Karena light worker juga bisa jadi healer. Light worker kalau tujuan hidupnya salah satunya bisa jadi penyembuh gitu. Bisa jadi bisa memanfaatkan energi alam semesta, alam sekitar untuk menghealing baik tubuh sendiri, jiwa dan raga sendiri, ataupun menghealing jiwa dan raga orang lain gitu ya. Oke, nah di sini Z akan lihat life purpose-nya. Di sini ada family ya, mencintai keluarga, loving your family, and family is central to your life purpose. Karena keluarga ini adalah pusat dari tujuan hidupmu. Jadi dirimu mungkin dilahirkan di dunia ini ya. Yang pertama-tama adalah untuk membantu keluargamu juga gitu ya. Supaya keluargamu jadi lebih besar, lebih hebat, dan mungkin kehidupannya lebih baik. Itu tugasmu. Nah, dirimu juga cocok untuk yoga. Jadi kalau misalnya mau mencari pekerjaan, yoga bagus. Yoga, penyembuh, healer, tabib, penulis buku, spiritual, itu sama praktis. Nah, praktis di sini artinya kalau dirimu sudah menemukan satu poin, ya, aku suka ini nih, suka menggambar atau suka apa ya. Tapi kalau disarankan sih karena dirimu sudah cenderung like yoga dan like workers dan empath, kerjakan pekerjaan yang entah itu seperti tarot, kerjakan pekerjaan yang hubungannya dengan spiritualitas, hubungannya dengan ketenangan jiwa. Karena kalau ngerjain pekerjaan yang kayak musik misalnya, musik pun harus musik yang lebih slow dan lebih ke menenangkan. Kalau musiknya yang jedak-jeduk dugem-dugem gitu-gitu, ya, ataupun mungkin Anda itu tipe pekerja kantoran yang movingnya pekerjaan yang banyak bertumpuk-tumpuk, terus banyak traveling dan banyak bertemu orang tapi dengan kesibukan yang luar biasa, itu tidak bisa. Karena light worker itu cenderungnya kalau dia terlalu tersistem dengan banyak kerjaan yang numpuk, akan dikerjakan karena light worker super cerdas kan, tapi akan mengalami satu bosan gitu ya, satu fase yang dimana kayak direm lagi, terus kayak kayaknya ini bukan, atau seringkali kayak ngerasa mau resign lah, mau apa gitu-gitu ya. Oke, itu tipe yang pertama. Oke, jadi adalah mix light worker dan empath. Masih melihat, atau bisa jadi sebagian dari dirimu light worker, sebagian dari dirimu empath. Oke, kita masuk ke PAL 2 yang Tigerite. Oke, di sini sih ada illusions. Oke, illusion. Kayaknya tipe-tipe yang bisa melihat ke masa depan. Tipe-tipe yang bisa melihat mereka yang tidak nampak atau merasakan, mendengar, merasakan kehadiran, mendengar, melihat dengan mata batinmu, dengan indera keenammu, dan dirimu suka ke alam bebas ya. Malah mungkin nantangin penelusuran malah ke daerah-daerah yang bukan penelusuran aja. Mungkin kalau bukan YouTuber, mungkin bukan penelusuran juga kali, tapi kayak malah kayak udah tahu di sana ada gitu ya,
malah nantangin, malah pergi ke sana gitu karena ingin tahu, ingin kenalan, mungkin ingin komunikasi gitu. Karena kan mereka dari dimensi lain dan dirimu di dimensi ini justru seperti kayak, oh ya aku bisa komunikasi dengan mereka, jadi aku ingin tahu mereka seperti apa gitu ya, cenderung seperti itu. Nih hydromancy sama Ogham nature, si ngebaca ini sudah masuk indigo. Terus astrologi, indigo ini juga bisa bekerja sebagai astrologer ya, jadi orang-orang yang mendalami astrologi dan tertarik dengan astrologi, jadi tertarik dengan suatu ilmu metafisika seperti itu. Tipenya memang lebih ke nature, jadi tipenya keras, suka memberontak ya, nggak bisa dikasih tahu, cenderungnya maunya mau sendiri aja. Dan entah kenapa seperti kayak sudah jalannya aja gitu, suka dengan astrologi, jadi atau suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan metafisika itu cenderung dengan yang hubungannya dengan dimensi lain lah, goib dan segala macam gitu. Terus di sini ada Feeder's message, oke. Lebih dekat dengan alam semesta, bisa mendengar alam semesta, bisa mendapatkan pesan dari alam semesta, dan juga bisa berbicara langsung dengan spirit guide, malaikat pelindung. Mendapatkan pesannya itu cukup gampang ya, bahkan cenderung komunikasi ya, malah bertanya jawab seperti itu bisa. Jadi ini udah masuk golongan indigo banget. Sering banget lihat pesan-pesan, mungkin sudah nggak seperti pesan dari alam semesta yang mungkin lihat bulu, lihat angka, mungkin sudah nggak seperti itu, tapi benar-benar yang sudah kayak kalau komunikasi itu bisa dengar dari alam semesta tuh kirim pesan apa, dan itu cepat sekali ya. Ini sudah masuk indigo dan oke, karena ini lebih ke indigo banget. Kalau starseed saya rasa enggak ya, karena saya sih nggak ngebaca, sih ngelihat seperti ini fortuitous ya. Oke, fortuitous ini berarti orang yang sangat fortune cookies, orang yang sangat beruntung sekali ya. Makan cukup, minum cukup, meskipun nggak kerja aja itu ada aja yang ngasih gitu. Ini cenderung seperti ada yang ngasih atau ada aja keberuntungan datang ya. Ini tipe indigo dan ini tipe yang oke. Sebenarnya ini ada ngarah-ngarah ke starseed, cuman jadi lihatnya lebih ke indigo. So saya buka power berikutnya. Sini ada rebirth. Oke, nah ini baru kesininya ada kemungkinan starseed juga. Ini sudah indigo sih, indigo yang kuat banget. Jadi benar-benar kalau sekarang dirimu belum bisa, kalau ngerasanya ini power resonate denganmu ya. Tapi kalau lihat kalau indigo mah udah nature sih, dari jabang lahir pun udah kayak bisa gitu. Enggak yang seperti mencari-cari loh ya. Seperti kayak belajar, dibuka indera keenamnya atau apa, enggak. Ini memang sudah indigo, itu sudah nature atau sudah alami sejak lahir. Nah, di sini ada Yule, ada rebirth. Nah, ini memang tipe Oso. Oke, berarti ini masuk starseed. Kenapa? Karena ada kelahiran ke dunia ini dari sebelumnya itu seperti kayak sudah dari kehidupan sebelumnya sudah terlahir di sebagai orang spiritual atau orang yang memang sudah mengenal spiritualitas gitu. Jadi terlahir kembali ya di kehidupan ini pasti akan tahu lagi gitu. Kenapa? Karena dia bisa jadi starseed. Memang dia sudah jiwa tua yang sudah terlahir berkali-kali, dan jiwa ini sebelumnya adalah jiwa yang mengembara dari planet lain atau rasi bintang lain. Orang yang super bijaksana dan super baik hati ya, mau merunduk pada orang, jadi tidak sombong begitu ya, mempunyai kemampuan namun tetap merunduk pada
orang lain, mungkin cenderung malah menyembunyikan, ya, tidak expose, atau kalaupun expose nggak semua orang tahu, meskipun ya kayak ada yang tahu misalnya dirimu tarot reader atau dirimu bisa melihat, ya, tapi ada sebagian yang nggak tahu. Kamu nggak akan kayak seperti menunjukkan kalau aku bisa lo, nggak show off gitu loh. Fulfillment, dirimu ini sebenarnya mampu juga menggunakan bahan-bahan dari alam semesta untuk menciptakan magic. Contohnya menggunakan, kalau tahu kan cengkeh itu bisa untuk mendatangkan uang. Jadi bisa pakai bahan-bahan dari alam semesta untuk narik energi supaya bisa menciptakan suatu realitas ke kehidupan ini gitu. Namun ini bukan, ini magic, tapi ini cenderungnya koneksi dengan alam semesta. Karena saya lihat dirimu bukan hanya bisa mendatangkan rezeki untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga bisa. Security, ini ada witch cottage, ya. Witch cottage berarti rumahmu ini rumah penyihir. Jadi dirimu ini memang potensi penyihir, ya. Jadi selain indigo, ini juga starseed. Makanya dirimu sering ngerasa kayak I don't belong to this world. Aku itu orang yang berbeda. Aku nggak seperti orang pada umumnya. Aku beda. Aku bukan orang yang terlahir di dunia ini sebagai aku. Aku adalah orang yang aku terlahir di dunia ini sebagai aku. Tapi aku bukan orang, aku ini kayak semacam alien gitu. Aku berbeda aja gitu. I don't belong to this world gitu. Aku kayak dari tempat lain gitu, ya. Aku beda dengan orang lain gitu. Tapi ketika dirimu sudah berada di rumah, cenderungnya kayak ngerasa aman, ya. Lebih cenderung suka sepi sendiri. Kenapa begitu? Karena dirimu tuh nggak suka bercampur energi dengan banyak orang gitu. Mungkin dirimu kayak bisa jadi pembaca tarot, ketemu orang gitu. Tapi nanti kalau sudah ini lebih suka sendiri aja. Kalau sudah nggak baca tarot atau sudah nggak healing atau nyembuhin atau apa gitu, lebih suka sendiri aja gitu, ya. Apalagi kalau indigo yang cenderung ADHD, ya, atau cenderung ada hiperaktifnya atau sisi autisnya gitu, ya, cenderung lebih suka sendiri, ngobrol sendiri, mungkin ngobrol dengan malaikat pelindungnya, mungkin dengan spirit guide atau entity lain atau makhluk dari dimensi lain begitu, ya. Terus tujuan hidupmu di sini ada career change. You're embarking upon a career that brings you to joy and abundance you desire and deserve, ya. Ada perubahan. Jadi kalau dirimu sekarang misalnya kerja, ya, itu kayaknya dirimu lebih baik bawaannya pengen resign gitu, atau pengen pindah karena sepertinya apa yang kamu kerjakan itu tidak nyaman, atau mungkin dirimu baru aja pindah kerja, atau kayak kepengen pindah kerja, atau kayak sekarang lagi kuliah, misalnya kuliah manajemen, rasanya kok aku ini adalah penulis buku, rasanya kok aku ini, jadi kayak ada perubahan gitu di jalan hidupmu, karena emang dirimu cenderungnya kalau indigo itu kayak awalnya tuh gak di situ gitu, tapi terus kemudian jalannya ke situ, ya, books. Nah, bisa jadi nih suka baca buku. Melalui buku-buku dirimu kayak, karena dirimu imajinasinya kuat, ya, bisa menggambarkan situasi tertentu dengan sangat luar biasa gitu. Jadi melalui buku itu dirimu karena imajinasinya kuat, dirimu enjoy baca buku. Terus bisa jadi memang kalau mau nulis atau mau jadi ilustrator atau komik dan segala macam yang hubungannya menulis, menggambar, terus menciptakan suatu karya yang bisa dibaca atau dinikmati orang lain tuh bisa. Trust di sini, percaya aja, ya, apa yang kamu lakukan bisa membawa jalan untuk jalan hidupmu sendiri. Meskipun rasanya sekarang kok kayak aku kerja nggak dapat duit terus, tapi kamu bisa makan, minum, hidup, bernapas, semua itu sebenarnya sudah rezeki gitu. Percaya aja, ya, karena memang jalanmu seperti ini, nanti pasti ada jalan di mana dirimu lebih kuat lagi gitu, ya. Oke. Karena spirit guide-mu, karena malaikat pelindungmu melindungi jalan karirmu. So, relax aja, tenang aja.
Oke, itu yang pilih PAL 2. Kita langsung masuk ke PAL 3. Oke. PAL 3 yang rose quartz. Oke. PAL 3 yang rose quartz. Di sini ada Augur Mastery. Menguasai bidang yang dirimu kerjakan sekarang, cenderung pintar, apapun yang dirimu kerjakan deh, mau dirimu suka nggak suka ya, itu menguasai sekali. Dan tipe yang cerdas kan ya, jadi tipe yang kreatif juga. Orang-orang ini termasuk kayak orang-orang kristal kayaknya. Jadi orang-orang yang melakukan sesuatu itu kayak karena memang cerdasnya luar biasa, apapun yang dilakukan, tuh lihat tuh, ini gambar otak tuh, certainty ya, gambar otak, enggak orang dengan brain yang kuat gitu ya. Jadi tipe orang kristal itu dia orangnya cenderung kreatif, apa yang dia lakukan dalam bidangnya dia itu cenderungnya seperti kayak dia nggak salah bidang sih biasanya. Jadi seperti udah tahu aja dia maunya apa. Jadi misalnya, pengen jadi dokter hewan, bisa nyentrek gitu. Biasanya dia masuk ke bidang tertentu yang nggak seperti orang-orang lain lakukan. Misalnya orang-orang lain kerja jadi, masuk sekretaris lah, misalnya jadi akuntan lah, jadi apa, atau admin lah apa, yang pokoknya hubungannya kerja-kerjaan yang umum-umum gitu. Ini nggak, cenderung dia punya kerjaan tertentu yang lebih spesifik. Nah, orang-orang yang di sini itu cenderungnya dia kreatif sehingga apa yang dia kerjakan tuh bisa dia kembangkan. Biarpun sekarang aku suka masak misalnya ya, suka buat kue apa misalnya, kue martabak manis misalnya gitu. Nah dari kue martabak manis ini nggak tahu kenapa bisa dikreasikan. Mungkin orang sudah tambahin ovomaltine, ditambahin apa lagi dan bla bla bla. Mungkin dirimu bisa ditambahin rasa lainnya atau dibentuk, mungkin bentuk beruang, bentuk apa gitu yang lucu-lucu. Dan atau strategi marketingnya luar biasa gitu. Pokoknya kayak ada suatu kreativitas ya. Tuh, crystal healing tuh. Jadi udah masuk ke orang kristal. Jadi Zi emang udah ngerasa ini masuk crystal people. Karena kenapa? Koneksimu dengan kristal tuh luar biasa. Kayak kalau lihat kristal tuh kayak bukan aja tertarik ya. Kayak ada, kalau di sekitar kristal itu malah cenderung pengen bawa kristal kemana-mana. Ya, kalau dirimu nggak punya kristal dan rasanya dirimu termasuk salah satu orang kristal, maka lebih baik mempunyai kristal. Kenapa? Karena dirimu bisa netralisir energi dengan kristal, dan juga kristal ini bisa membantumu untuk healing juga. Jadi di kondisi mungkin capek atau apa, kristal bisa bantu ya. Punya kristal misalnya mau seperti di sini ada quartz kan ya, mau pakai quartz bisa, mau pakai amethyst, mau pakai banyak jenis kristal ya, yang dirimu, yang menurutmu ngeklik aja sama dirimu gitu. Clouds mystical. Nah, orang kristal itu juga bisa berhubungan dengan yang namanya mistik gitu ya. Bisa jadi kayak mungkin nggak yang melihat langsung, tapi bisa seperti kayak ngerasain energi dan segala macem gitu ya. Nah tapi lebih ke karena dia punya mata kan cenderungnya tajam, lebar. Terus dirimu kan beda ya, maksudnya yang masuk orang-orang kristal beda ya dengan orang lainnya gitu. Karena dirimu kan, nah ini ada satu, orang-orang kristal ada yang cenderungnya dia vegetarian, vegan. Saya sendiri vegetarian, vegan. Terus orang-orang yang punya diet tertentu, ada kan ada breatharian lah, ada apalah. Tapi saya agak nggak paham dengan breatharian, karena kalau breatharian itu kan cenderung sama udara aja ya, nggak makan nggak minum ya, itu sih masih lihat itu sebagai sesuatu yang ekstrim. Oke. Jadi bisa vegan, vegetarian dan banyak hal. Nah ini untuk orang-orang tertentu aja. Memang ada yang berpikir bahwa kalau kita makan daging itu kan ada, ini bukannya Zi lagi promosi vegetarian ya, nggak sama sekali lah ya. Zi malah mendukung kalau kalian nggak vegetarian. Kenapa? Karena
kalian membeli dari mereka yang membutuhkan uang gitu. Jadi sama-sama memberi rezeki. Ya, memberi rezeki untuk mereka, yang satunya lagi adalah ketika Anda makan memberi rezeki untuk tubuh sendiri, memberi asupan gizi. Kenapa enggak gitu. Nah, tapi kan kalau makan daging ini kan ketika si sapi, si ayam, si apa yang ketika dibunuh kan ada emosi di dalamnya, ada kesedihan, ada apa. Nah, ketika dia memakan emosi itu bercampur. Katanya sih seperti itu. Kalau kalian nggak percaya nggak masalah, karena ini ada satu pendapat aja gitu ceritanya. Nah, kalau dia tidak vegetarian otomatis kan emosi-emosi itu kan nggak banyak bercampur, nggak banyak masuk dalam tubuh gitu ya. Nah, sehingga lebih pure gitu. Nah, ketika si orang ini lebih pure, dia bisa memanfaatkan dirinya itu lebih bisa komunikasi dengan dari dimensi lain gitu, lebih bisa komunikasi dengan malaikat pelindungnya, atau komunikasi dengan spirit guide atau spirit lainnya gitu. Nah, bisa jadi, kalau menurut saya kalau channel saya rasa nggak lebih ke channel gitu, channeler atau maksudnya bisa komunikasi dengan jiwa-jiwa gitu, rasanya tidak, tapi cenderung kayak bisa sensitif ya, bisa sensitif, makanya bisa kayak kayaknya di sini misalnya kayaknya hutan ini perlu aku bantu gitu ya, untuk untuk melakukan penghijauan, mungkin ngumpulin orang-orang supaya ayo kita nanam kembali pohon di sini, misalnya kayak gitu. Cenderung kayak bisa mendengar, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan gitu. Spells. Nah, kalau spells ini sih kalau buat spells atau mantra-mantra, Zee bilangnya sih kok kayak tidak ya, meskipun di sini kartunya spells lah ya. Karena Zee ngelihat ini kan udah masuk ke Crystal People, tapi kalau paling bisa memanfaatkan bahan dari alam semesta aja untuk cenderung orang yang suka masak ya. Tapi ini untuk kesehatan sendiri atau untuk kesehatan orang lain. Jadi kayak bukan kayak buat mantra enggak, tapi cenderung kayak masakan atau kayak misalnya menemukan ini ada contohnya kemarin kan yang dari Kalimantan itu ada menemukan yang untuk diabetes itu ya. Untuk kanker itu maaf gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu gitu. Jadi bisa menemukan bahan-bahan tertentu dari alam, gunanya untuk umat manusia gitu. Itu bisa. Terus kemudian di sini ada protection. Oke. Di sini dari protection magic. Oke, magic circle protection. Dirimu terlindungi banget deh. Ini malaikat pelindungmu melindungimu. Terus habis itu ada heart homecoming. Ya. Dirimu protected ya, sangat dilindungi sekali oleh pokoknya ini sih kalau Zee bilang nggak ada mix lain di Crystal People ya. Orang-orang kristal sekali nih. Karena benar-benar dapat protection atau perlindungan, dan bisa bekerja dengan pelindungan ini untuk membantu dirimu, dan bisa juga dipakai untuk membantu sesama, remembrance. Nah, ini bisa jadi yang melindungimu itu adalah sosok dari nenek moyangmu, kakek moyangmu, mereka yang dari kehidupan sebelumnya punya hubungan keluarga sampai di kehidupan ini masih menemani. Itu bisa seperti itu, remembrance, ancestors. Ini lebih ke, karena saya nggak lihat seperti orang-orang yang punya tugas di dunia ini dalam tugas spiritual, tapi lebih ke mendedikasikan ini ke hidupmu supaya bisa kayak membantu dunia ini gitu, tapi membantu orang-orang di dunia ini dalam kehidupan nyata gitu ya. Jadi saya lihat ke orang-orang kristal, dan di sini ada passion. Pokoknya nampak sekali, kelihatan sekali deh melalui apa yang dirimu kerjakan sekarang. Mau dirimu masih level sekolah, kuliah gitu ya, atau kerja, masih umur berapa gitu ya. Karena kalau dari passion itu terbacanya dirimu
sangat sangat tahu apa yang dirimu mau lakukan, atau mungkin dari sekarang kayak udah tahu kayak oh aku suka gambar, oh aku suka ini loh, suka ngelihat rasi bintang loh, pengen jadi astrologer, atau aku pengen tahu soal bintang dan segala macam, misalnya kayak gitu. Tapi gunanya tuh kayak untuk kayak bantu orang gitu ya. Tapi juga kayaknya ada ide kreativitas gitu. Jadi bukan cuma kayak tahu rasi bintang gitu aja, bisa jadi dirimu tuh bisa menemukan sesuatu gitu. Jadi bekerjalah ya, karena dirimu bisa menciptakan sebuah terobosan. Mungkin jadi penemu suatu terobosan baru untuk orang Indonesia, siapa tahu ya kan. Di sini ada infinite abundance tuh, dirimu tuh terlindungi banget tuh ya. Nih, you're fully supported as you devote yourself to your divine life purpose. Kamu tuh benar-benar terlindungi ya, didukung ya, didukung penuh alam semesta. Musik, dirimu bisa bekerja di musik ya, musik industri. Kalau pengen bekerja dalam musik atau ada passion dengan musik, itu bisa membantu sekali. Gunanya musik ini juga sebenarnya untuk menghibur orang ya, untuk bisa juga untuk healing orang. Mungkin ada orang yang lagi sedih atau apa, dengan mendengar musikmu bisa jadi senang gitu. Terus di sini ada flowers, bisa bekerja juga dengan bunga, karena bunga ini bisa membantumu. Contohnya aja jualan bunga, atau kayaknya sih pokoknya bisa hubungannya dengan nature deh. Bunga, buah gitu ya, itu bisa jadi floris ya, floris atau orang yang pintar merakit bunga dan segala macam, itu bisa berguna juga karena dirimu sangat dekat dengan alam semesta. Maka apa-apa yang hubungannya dengan alamiah gitu ya, contohnya kayak buat parfum atau buat aromaterapi dan segala macam, itu akan menjadi passionmu, dan itu luar biasa sekali nanti, karena dirimu akan merasakan satu titik di mana oh inilah gue gitu. Kenapa? Karena dirimu sangat dekat dengan alam semesta dan suka menemukan sesuatu yang baru. Bukan hanya suka, dirimu memang terlahir untuk menjadi penemu, inventor ya. Oke. Sebentar dulu. Oke, kita langsung masuk ke pile berikutnya yang strawberry quartz. Yang strawberry quartz di sini ada psychometry, sensitivity, sensitif ya, cenderung empat ya, karena luar biasa sensitif. Bisa tahu orang ini bohong atau tidak, bisa tahu orang ini membutuhkan bantuan atau tidak, bisa tahu apa yang harus dilakukan di saat urgent seperti itu. Bisa tahu juga orang ini tuh sakitnya apa gitu ya, bisa mendeteksi penyakit. Patience, sabar ya, orang yang cenderung sabar. Udah dia kayak digimanain sama orang juga kayak masih sabar aja gitu. Cenderungnya mau ya bisa ini ya, bisa apa ya kalau sih bilang ya, pokoknya mampulah untuk iniin diri sendiri gitu, berdealing dengan diri sendiri meskipun kayak udah emosi sekali, kayak bisa langsung ngeredain gitu, kayak udahlah gitu ya. Gamble, berani ngambil resiko, pemberani. Kalau tidak melangkah, tidak akan bisa mencapai kesuksesan, utamanya dalam bisnis, dalam sekolah, dalam banyak hal. Tipe 4 adalah tipe yang sensitif ya, sehingga dia tahu dalam mengambil keputusan yang terbaik seperti apa, dan bisa mengira-ngira resikonya apa. Bisa jadi future fortune atau future teller, jadi orang-orang yang bisa membaca masa depan, memprediksi masa depan. Melalui mimpi-mimpi juga bisa terkoneksi langsung dengan mimpi.
Jadi cenderungnya apa ya kalau sih bilang, bisa lah koneksi dengan masa depan, kayak tahu gitu apa yang mesti dilakukan, sehingga berani mengambil resiko. Kalau begini aku ambil, nanti jatuhnya begini. Kalau begini, ntar jatuhnya begini. Oke, kalau gitu aku ambil jalan ini aja. Authenticity. Authentic, ya. Dirimu adalah dirimu, nggak mau jadi orang lain. Oke. Karena tahu kalau orang lain itu, kayak kadang-kadang ngerasa kalau orang-orang di sekitar itu bisa jadi toksik atau racun untuk diri sendiri. Sehingga dirimu kayak sering kayak pengen menyendiri, ya. Terus kalau orang lain berbuat apa, nggak selalu pengen ikutin gaya orang lain gitu loh. Diri sendiri. Tapi nggak terlihat aneh, nggak terlihat nyentrik seperti seperti itu Crystal people. Kalau orang kristal kan bisa jadi nyentrik gayanya ya. Kalau ini enggak sih. Cenderungnya ya kayak orang pada umumnya, nggak nyentrik gitu gayanya. Tapi kayak aku gitu. Ini caraku gitu. Ya, bukan penampilan tapi adalah cara dalam mengambil keputusan, cara dalam berbuat. Agak sulit mendengarkan orang lain memang. Ya, cenderungnya kayak diri sendiri punya keputusan gitu. Tapi karena saking sensitifnya dengan orang lain, ya, dengan energi lain, menyebabkan diri sendiri kadang jadi mudah stres, sehingga punya waktu, suka sendiri gitu ya, suka pengen punya waktu untuk sendiri gitu. Wisdom, bijak banget, luar biasa, ya. Dirimu tuh kayak gini loh, karena saking sensitifnya, dirimu kan bisa kayak mendeteksi mana yang perlu dilakukan, mana yang nggak perlu dilakukan, ya kan? Nah, sehingga kelihatan sekali sangat bijak, sehingga kelihatan sekali sangat mampu untuk mengendalikan emosi, ya. Dan sekiranya kalau ngambil keputusan tuh melihat untuk keuntungan banyak pihak, nggak cuma diri sendiri. Oke, itu hebatnya dirimu. Terus di sini saya ada union, sama ada foundation. Kalau lihat, mungkin dirimu ini ada yang ketemu sama twin flame-nya di kehidupan ini, ya. Kalau ketemu sama twin flame, itu akan membantumu untuk naik level lagi. Jadi mungkin ada tugas ke dalam dunia ini menjadi light worker, oke? Atau mungkin nggak ke light worker ya. Bisa jadi dirimu ini mungkin ada beberapa, ya nggak semua, yang memang adalah flame ya, atau twin flame, yang ada union atau pertemuan di kehidupan saat ini, dan itu menjadi fondasimu untuk naik level. Karena mungkin kalau twin flame itu berarti dia itu sudah seperti starseed ya, jiwa yang sudah tua sekali dan ketemu lagi di kehidupan ini. Kalau nanti ada union, itu akan mempersatukan kalian berdua, dan kalau kita sebut dengan power couple, jadi kalau keduanya ini bersatu, kalian akan bisa melakukan tugas yang luar biasa untuk dunia ini, power couple. Oke, terus di sini ada responsibility. Kalian bisa jadi orang-orang yang memang bertugas di dunia ini untuk menjadi, contohnya pemimpin agama, orang-orang yang bisa jadi leader, pemimpin dari suatu kelompok untuk membawa kedamaian ke dunia ini, mendatangkan cinta, melengkapi dunia ini, mengajarkan pada mereka yang belum mengenal cinta, belum mengenal kebaikan, gitu ya, punya tugas tertentu di dunia ini untuk mengenalkan sesuatu yang adalah titipan dari ilahi, gitu. Oke, itu yang Zi lihat. Jadi tadi Zi bilang memang nggak seperti, jadi empat yang ada sisi starseed-nya tapi nggak nyentrik, gitu, ya. Karena saya ngelihat old soul gitu. Terus di sini ada concealment.
Concealment berarti di sini memang tampaknya sangat cenderungnya mungkin anggun begitu ya. Kenapa? Karena tipe yang di sini, tipe C4, tipe yang C4 yang ada sisi starseed-nya ini, itu terlihatnya bisa jadi kayak cantik, cakep gitu ya. Tapi potensi diri sendiri itu kayak, karena kelihatan, sekali lagi kelihatan cantik, cakep gitu, kelihatan anggun, kelihatan ganteng, kelihatan gimana, pokoknya terlihat sangat ya baju profesional dan segala macam, pokoknya terlihat luar biasa secara penampilan fisik. Tapi memang lebih banyak menyembunyikan hal-hal kayak emosinya atau apa, menyembunyikan untuk diri sendiri gitu ya. Tipenya seperti itu, bijak untuk orang lain, tapi kalau masalah sendiri dipendam ya, untuk kebaikan diri sendiri, proteksi sih sebenarnya. Oke, karena si empat ini kalau dia cerita ke orang lain, takutnya malah kayak dia sendiri kayak nggak selamat gitu. Karena sharing ke orang lain itu kan ada kayak menebar energi atau ngirim energi ke orang lain juga ya gitu. Nah kalau orang ini nggak membantu, malah bisa jadi si empat ini semakin down gitu. Jadi empat hati-hati dalam sharing. Nah di sini ada options. Consider the career possibilities that are open to you. Kalau memang ada tawaran kerjaan atau apa, dipikirkan ya. Kamu bagus loh ini loh, misalnya gitu. Oh ya coba pikirin ya. Kamu karena bagus untuk nulis, kalau mau buat buku atau nulis buku. Terus body work juga bagus, hubungannya dengan untuk berkarir ya, untuk berkarir, untuk bekerja, untuk mengambil jalan, kira-kira aku tuh cocoknya jadi apa. Body work tuh bagus. Kalau pengen bisnis tato gitu juga bagus. Kemudian untuk kecantikan tubuh, untuk yoga begitu, untuk perawatan tubuh. Terus untuk olahraga itu juga bagus ya, bisnis yang berhubungan dengan atau kerja yang berhubungan dengan olahraga segala bidang ya. Oke, physical therapy bisa juga, terapi fisik. Oke, seperti itu. Nah itu untuk yang ambil pal yang keempat. Nah sekarang kita masuk ke pal yang kelima. Oke, di sini ada crystal ball clarity. Clarity berarti ini tipe yang bisa bakat melihat masa depan, bakat membaca dan memprediksi kemungkinan. Bakatnya kuat di sini. Terus di sini ada direction. Kamu mampu. Kamu ini masuk indigo. Karena kamu mampu mengarahkan dirimu, tapi dengan mendengar mereka. Gitu. Ini gimana ya? Oh, itu nggak bagus tuh, jalan di situ, jangan ke situ. Di situ nanti bisa jadi ada kecelakaan atau apa. Udah mendingan jalan lewat sini aja. Itu bisa dengar. Itu bisa nanya sama yang nunggu, bisa komunikasi, atau bisa pakai feeling aja gitu. Oh ini nggak bagus nih, udah cari jalan lain. Gitu ya, directions. Terus runes, perception. Runes perception. Zing ngelihat seperti kalian itu tipe-tipe orang-orang yang bisa meramal pokoknya ya. Tipe-tipe orang-orang yang bahkan kalau dirimu gak memanfaatkan untuk kayak jadi pembaca tarot atau peramal atau semacamnya, tapi seperti mampulah untuk melakukan sesuatu gitu yang hubungannya dengan menciptakan persepsi-persepsi dari pikiranmu sendiri. Karena dirimu mengolah perasaanmu, intuisimu kuat sekali. And then
Di sini ada apa lagi? Di sini ada dictionary communication. Tuh. Nah, indigo ini kan nggak cuman masalah komunikasi dengan mereka yang dari dimensi lain atau malaikat pelindung atau spirit guide juga. Indigo ini adalah tipe orang yang dia suka mencari tahu, ya. Terus dia emosional juga. Nah, karena dia suka mencari tahu, maka dia suka baca buku, maka dia suka bertanya. Dia tidak akan putus pengetahuannya sampai dia mengetahui sumbernya yang paling tepat tuh di mana, gitu. Ya, maksudnya yang benar tuh yang apa? Dia akan terus mencari tahu. Kalau si A bilang bagusnya begini loh, dia bakal kayak, oh ya, gitu, cari tahu lagi. Itu tipe indigo. Nah, karena ini indigo banget, saya juga lihat salah satu sumber pengetahuannya ya, adalah dari mereka yang dari dimensi lain juga. Jadi nanya-nanyanya ke berbagai ini sisi. Dan dimensi lain ini bisa juga mereka yang dari, kalau sudah karena kan kita kan ada yang low vibration sama high vibration, atau mereka yang di low vibration itu, kalau Z sebutnya dalam bahasa Buddhis adalah dari kalangan peta, ya, makhluk peta atau asura, tapi terus kemudian atau mungkin mereka yang dari kita sebut dengan hantu, jin. Nah, itu ada juga yang di alam dewa kan. Nah, ini dirimu ini bisa masuk indigo yang bisa masuk ke high vibration. Jadi bisa masuk ke bisa komunikasi juga dengan dari dewa gitu ya. Itu bisa. Gitu. Terus di sini ada containment dan boundaries. Hati-hati untuk kalian yang berada di PAL ini, karena kalian indigo yang kuat sekali sixth sense-nya, mampu sekali mengolah kemampuanmu, sehingga jangan sampai lari ke, atau jangan sampai belok jalan ke yang hitam atau gelap ya, karena di sini ada potensinya. Kalian membelok ke putih, kalian juga bisa membelok ke hitam. Usahakan tetap netral, gitu ya. Kenapa? Karena putih, hitam itu ada level manusia. Tapi kita sebagai manusia netralkan diri aja. Tujuan kita sebenarnya untuk apa? Untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dan materi apapun yang kita dapat di dunia ini nanti juga hilang, gitu ya. Nanti kita mati udah tinggal tulang belulang aja. Bahkan tulang belulang pun lama-lama juga bisa terkikis. Apalah kita, fisik apa kita? Ini kulit, gak ada apa-apanya. Gitu. Kita tidak ada apa-apanya setelah kita meninggal. Ya, jadi jangan demi sesuatu yang dirimu inginkan berbuat sesuatu yang besar, berbuat sesuatu yang memanfaatkan kemampuanmu ini, gitu. Karena di sini ada boundaries. Dirimu bisa terikat dengan mereka yang dari dimensi lain. Nah, kalau mereka yang dari dimensi lain itu diniatkan jahat atau diniatkan buruk oleh kalian, karena yang ngatur ini bisa, karena kalian ngatur ini orangnya, bukan merekanya. Kalau kalian mau, kalian bisa menciptakan sesuatu untuk diri kalian sendiri. Tapi terikat loh ya, gitu. Tapi kalau tidak, ya tetap di jalan yang netral, maka dirimu justru bisa membantu mereka yang ada di dimensi lain dan membantu kita yang ada di dimensi ini untuk jadi healing, ya, untuk jadi penyembuh, untuk membantu dari segi spiritualitas juga bisa, gitu. Terus ada fertility. Oh ya, fertility ini berarti kalau dirimu jadi healer itu bisa bantu untuk mereka yang misalnya dirimu nggak cuma pas lagi jadi healer deh, dirimu bisa bantu mereka yang susah punya anak itu jadi bisa punya anak, gitu ya. Entah kenapa dirimu kayak bisa secara natural tahu kamu harus minum ini, minum itu, mungkin kamu harus begini begitu, itu bisa. Nah, terus fertility ini juga hubungannya kalau dirimu menikah itu nanti punya anak kan. Nah, anak-anakmu ini adalah bibit-bibit anak indigo juga gitu. Nggak semuanya sih, tapi pasti ada satu di antara mereka yang indigo, dan itu adalah anak yang pinter gitu ya, terusan dari bapak sama emaknya gitu, atau emaknya maksudnya kan salah satu dari kalian indigo.
ada we can read ya atas. Mampu untuk menciptakan mantra-mantra tertentu. Mantra itu kan sebenarnya kata-kata baik, ya, atau kata-kata yang pokoknya dimasukkan dalam hati lah. Kata-kata yang dimasukkan dalam hati, mau baik atau buruk itu kalian yang tahu, gitu. Dan mantra ini kemudian ada dalam berbagai bahasa. Contohnya dalam bahasa Indonesia kita juga bisa menciptakan mantra seperti aku kuat, aku sehat, aku pintar, aku seksi, aku langsing, aku kaya, aku apa, semua itu mantra, gitu. Nah, dirimu tuh karena sangat kuat ya, komunikasi dengan alam semestanya, maka dirimu ini mampu sekali komunikasi dengan mereka juga yang dari dimensi lain, menciptakan suatu, maksudnya mengolah energi untuk menjadi kenyataan, gitu. Jadi kamu bisa mendatangkan biar mereka biar bisa cepat punya anak, biar bisa biar bisa nyambung lagi, ya kan? Salah satunya itu ada seperti ilmu pelet seperti itu juga bisa. Tapi hati-hatilah ya, jangan berbuat untuk sesuatu yang instan tidak baik, ya kan? Ada ikatan di situ. Ya dibantu dengan doa aja. Karena doamu pun ya, doa baikmu pun itu bisa membantu orang. Karena kamu luar biasa. Di sini kalian sangat kuat. Oke? Kalau Z sendiri, Z bukan indigo. Oke, cuman ada yang melabeli Z indigo. Apa saja lah ya, itu label. Gitu. Menurut Z bukan. Leadership, take charge of the situation. Nah, kamu yang mengambil kendali atas situasi ini, gitu. Jadi ini semua kemampuanmu ini sebagai indigo itu bisa kamu balikkan untuk berubah menjadi mengarah ke jadi light worker aja, gitu. Mengarah untuk membantu orang aja daripada untuk kayak memanfaatkan untuk kebesaran diri sendiri, kepentingan diri sendiri, kemakmuran diri sendiri. Ubah jadi tujuanmu menjadi light worker. Kenapa? Karena kamu bisa jadi spiritual teacher tuh. Kamu bisa jadi guru spiritual. Kamu bisa buat kelas, mungkin mau belajar untuk ngajarin law of attraction, mungkin untuk ngajari spiritualitas, mungkin untuk jadi pemimpin agama, mungkin untuk mengajarkan sesuatu yang mungkin teori tertentu. Ada kan yang David Icke ya, kalau kalian tahu David Icke adalah seseorang yang mengeluarkan teori tentang reptilians atau manusia-manusia di dunia ini. Itu ada beberapa yang adalah orang reptil, gitu. Apapun teorimu, bisa jadi dirimu mengeluarkan teori tertentu kan. Nah, dirimu bisa tuh. Jadi kalau dirimu mendapatkan pengetahuan tertentu, ya gunakan, sebarkan ke manusia gitu ya. Gak harus seperti David Icke, itu contoh aja. Artinya apa? Dirimu bisa sekali mendapatkan orang-orang yang akan percaya padamu di atas dirimu yang atas pengetahuan tertentu yang benar loh ya, jangan pengetahuan yang sesat, pengetahuan yang benar, oke, pengetahuan yang baik. Dan dirimu bisa cocok jadi healer karena dirimu punya pemberian spiritual. Ya, dirimu punya pemberian dari ilahi untuk bisa membantu menyembuhkan sesama. Tuh lihat, dokter tapi ada sayapnya gitu. Oke, seperti itu. Ya, untuk yang pilih Palima, terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Dan jika kalian adalah salah satu dari kelima orang-orang yang memiliki indera keenam ini, tipe indera keenam ini, komen di bawah ini, like, subscribe, dan share. Dan saya harapkan video ini bisa membantumu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, makan makanan secara teratur, ya, makan makanan sehat, dan otomatis harus minum yang teratur juga, ya. Minum air putih, ya, secara teratur, dan juga berbahagia selalu, berpikir selalu positif sehingga kalian bisa menciptakan kesejahteraan untuk dirimu sendiri ya. Si pamit dulu, bye bye.